Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan daftar isi dari ebook yang saya buat. Yang pertama ialah ada judul, nomor 2 bab 1 pendahuluan, nomor 3 bab 2 alat dan bahan, nomor 4 bab 3 jenis kabel dan jaringan, nomor 5 bab 4 crimping kabel, nomor 6 bab 5 konfigurasi mikrotik, dan yang terakhir nomor 7 bab 6 kesimpulan. Selanjutnya panduan kabling setting mikrotik yang ditulis oleh Resta Aditya kelas 12 TKJA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan crimping kabel. Yang pertama ialah ada kabel UTP, kedua RJ45, ketiga tang crimping, keempat LAN tester atau router mikrotik untuk pengetesan kabel dan menentukan jenis kabel. Kabel strike untuk yang berbeda perangkat, dan untuk kabel cross untuk yang sesama perangkat. Untuk langkah-langkah crimping, yang pertama ialah kupas kabel, dan kedua susun warna, 3 masukkan RJ45, 4 crimping, dan yang terakhir pengetesan kabel. Untuk penjelasannya, kabel setting mikrotik jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan perangkat mikrotik adalah router untuk mengatur jaringan. Pengertian alat dan bahan, jenis kabel, crimping, konfigurasi mikrotik. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menyeting mikrotik. Yang pertama, menghubungkan perangkat. Langkah awal dimulai dari menghubungkan kabel LAN dari laptop ke Ether 2. Lalu sambungkan Ether 1 ke modem internet. Fungsinya adalah menghubungkan router mikrotik, perangkat LAN, laptop dan internet, menentukan jalur Ether 1 ke internet WAN, Ether 2 ke klien LAN. Tanpa ini tidak bisa konfigurasi atau akses router. Langkah kedua, membuka Winbox. Membuka aplikasi, klik tab Neighbors. Pilih Match Address Mikrotik, klik Connect Default Login, user admin, password. Ini berfungsi untuk masuk ke sistem mikrotik router, mengatur semua konfigurasi melalui GUI. Ibaratnya adalah Winbox itu pintu masuk untuk mengatur router. Langkah ketiga yaitu menyeting IP address LAN. Tujuannya adalah memberi IP ke jaringan lokal. Langkah menu IP address, lalu isi IP address 192.168.1.1/24, lalu memilih Ether 2. Ini berfungsi untuk memberi alamat pada router di jaringan lokal. Contohnya, IP yang dibuat tadi sebagai gateway client. Tanpa IP, klien tidak bisa terhubung ke router. Langkah keempat, setting DHCP client internet WAN. Pertama, IP ke DHCP client, lalu ke interface Ether 1, klik apply, lalu OK. Berfungsi untuk mengambil IP otomatis dari ISP. Mengambil IP otomatis dari ISP artinya router mendapatkan akses internet. Tanpa ini router tidak punya koneksi untuk keluar. Langkah kelima ialah setting DHCP server untuk klien. Langkah ini dimulai dari mengklik IP, lalu DHCP server, DHCP setup, pilih interface Ether 2, next sampai selesai. Berfungsi untuk memberikan IP otomatis ke klien. Contoh, saat HP atau laptop connect, akan otomatis mendapatkan IP address gateway DNS tanpa DHCP, maka harus setting IP manual di setiap device. Langkah 6, setting NAT agar bisa internet. Langkah ini dimulai dari mengklik IP, firewall, NAT, tab general, change create NAT, out interface Ether 1, tab action, masquerade. Ini berfungsi untuk membagi koneksi internet ke semua klien. Cara kerjanya adalah mengubah IP lokal menjadi IP public saat akses internet. Tanpa NAT, klien tidak akan ada internet walaupun router bisa. Langkah ketujuh terakhir yaitu reset konfigurasi.
Opsional tapi disarankan, tujuan supaya bersih dari konflik lama. Ini bisa dilakukan setelah selesai menyelesaikan praktek atau sebelum praktek agar tidak ada settingan lain sebelumnya. Langkah awal ke sistem, reset konfigurasi tentang no default configuration, lalu klik reset. Setelah itu, router akan restart. Ini berfungsi untuk menghapus semua settingan lama, menghindari konflik konfigurasi. Ini digunakan saat router bekas salah konfigurasi atau memulai dari nol. Sekian dari saya, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.